Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas perbandingan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah formal dan lembaga non formal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Bimika Yazid Muhammad Zidane, NIM K15222020. Yang kedua Husnul Khotimah, NIM K15222050. Yang ketiga Ririn Wahyu Setianingsih, K15222068. Yang terakhir Sadil Alwi Sidik, NIM K15222074. Sebenarnya kita mau bahas apa sih di sini? Seperti yang saya katakan tadi di awal, yaitu kita akan membahas perbandingan evaluasi, bentuk evaluasi dan model evaluasi dan beserta contoh-contoh evaluasi yang ada di pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kemudian yang pertama yaitu pendidikan formal. Oke, apa itu pendidikan formal? Jadi definisi dari pendidikan formal yaitu kegiatan yang sistematis dan berjenjang mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan formal diselenggarakan sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan, tempat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, serta tempat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai bekal hidup di masa mendatang. Lalu ada definisi dari contoh pendidikan formal yaitu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Siswa dapat melanjutkan pendidikan SMK setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat. Lalu ada model evaluasi dari pendidikan formal. Salah satu model evaluasi yang dilaksanakan di beberapa SMK yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program pembelajaran berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek, sasaran, dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif, maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. Lalu ada contoh job sheet evaluasi formal sumatif, yaitu bisa memberikan tugas mandiri terstruktur. Sebagai contoh di sini SMK jurusan gambar yaitu diberikan gambar dinas seperti di bawah. Lalu diberikan kepada siswa tugas Anda ini siswa untuk membuat gambar denah, tampak, gambar 3D interior ruang tamu 2 view, lalu gambar 3D eksterior 2 view. Lalu ada juga tugas mandiri tidak terstruktur. Diberikan gambar denah seperti di bawah. Tugas Anda membuat gambar. Lama denah, 2 tampak, 3 potongan, 4 detail kuda-kuda, 5 detail pondasi, dan 6 detail pintu. Lalu ada ini juga masih contoh job sheet evaluasi dari pendidikan formal. Ini salah satu hasil dari soal yang ada di slide sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya adalah pendidikan non formal. Next. Pendidikan non-formal atau luar sekolah adalah segala upaya pendidikan sistematis dan terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan.
Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Selanjutnya, Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK merupakan sebuah lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk masyarakat dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan. Lembaga pelatihan kerja memiliki peranan penting bagi masyarakat karena dapat meningkatkan sumber daya manusia, lagi pula jaminnya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas merupakan suatu wujud tujuan yang ingin dicapai dalam upaya pembangunan nasional. Upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti pelatihan kerja ini. Selanjutnya, adalah model evaluasi nonformal. Pada kegiatan evaluasi ini, penelitian menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Model evaluasi Kirkpatrick dikenalkan oleh Donald L. Patrick pada tahun 1959. Model evaluasi Kirkpatrick merupakan model yang dapat bertujuan untuk menilai suatu pelatihan dan memiliki keunggulan karena sifatnya komprehensif, serta menyeluruh dan cocok jika digunakan dalam berbagai pelatihan. Model ini dapat dikatakan komprehensif karena model ini dapat menangkap aspek dari segala sisi program pelatihan. Model evaluasi Kirkpatrick ini memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah tahap reaksi, yang kedua adalah tahap pembelajaran, ketiga adalah tahap perilaku, dan yang keempat adalah tahap hasil. Berikut adalah contoh job sheet evaluasi Kirkpatrick. Baik, kemudian ada perbandingan pendidikan formal dan non-formal. Next. Pendidikan formal menggunakan model evaluasi sumatif dengan tujuan untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Sedangkan pendidikan non formal menggunakan model evaluasi Kirkpatrick dengan tujuan untuk menilai suatu pelatihan dan memiliki keunggulan karena sifatnya komprehensif serta menyeluruh dan cocok jika digunakan dalam berbagai pelatihan. Model ini dapat dikatakan komprehensif karena model ini dapat menangkap aspek dari segala sisi program pelatihan. Untuk kesimpulannya, dari kedua pendidikan formal dan non-formal memiliki persamaan pendidikan yang sistematis. Namun pada pendidikan non-formal tidak menggunakan jenjang layaknya pendidikan formal. Model evaluasi yang digunakan pada pendidikan formal pun berbeda dengan pendidikan non-formal. Masing-masing mempunyai model evaluasi sendiri. Salah satunya pendidikan formal menggunakan model evaluasi sumatif, sedangkan pendidikan non-formal menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Sekian dari yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mungkin bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.